Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Filsafat ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kesimpulan hasil debat yang telah kami lakukan, yaitu terkait perlukah hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual. Sebelum masuk ke dalam kesimpulan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota tim kami. Yang pertama adalah Ahmad Dastur, yang kedua adalah saya sendiri, yang ketiga adalah Lucy, yang keempat adalah Stephen Piri, dan yang terakhir adalah Tiffany Azahra. Baik, ini kita akan masuk ke dalam bagian kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Tiffany Azahra. Silakan Tiffany. Baik, terima kasih Hasan Alatas. Berdasarkan hasil debat yang dilakukan dengan topik perlukah hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual, maka dengan ini dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, kasus kekerasan seksual termasuk ke dalam kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi, sehingga dibutuhkan hukuman yang tepat dalam mengatasi peningkatan kasus tersebut. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan seksual. Dan tak jarang juga pelakunya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan para korban. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society, relasi antara pelaku dan korban kekerasan seksual terjadi pada angka 83,2%, yaitu berasal dari orang-orang yang dikenal maupun terdekat. Selanjutnya, debat mengenai penerapan hukuman mati bagi pelaku pelecehan seksual menciptakan perdebatan yang kompleks. Dalam sesi debat yang telah dilaksanakan, pihak pendukung yaitu pro dan penantang yaitu kontra terhadap hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual ini memiliki pandangan yang bervariasi sesuai dengan nilai yang diyakini oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Dastur. Dalam perdebatan mengenai hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual, argumen yang mendominasi debat berfokus pada keadilan dan hak asasi manusia. Selanjutnya, berikut adalah beberapa poin pandangan filsafat terkait mosi hukuman mati pada pelaku kekerasan seksual. Yang pertama, etika utilitarianisme. Pandangan ini menekankan pada konsekuensi dari tindakan yang diambil. Dalam hal ini, hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual dapat dipertimbangkan jika dianggap dapat memberikan dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Nah, kemudian berikutnya, etika deontologi. Nah, pandangan ini menekankan pada kewajiban moral yang harus kita penuhi, yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, hukuman mati bagi pelaku pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual dapat dipertimbangkan, dapat dievaluasi lebih lanjut jika dianggap sebagai bentuk sebuah keadilan dan perlindungan terhadap seorang korban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hasan Alatas. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil debat yang kami lakukan, dari pihak yang mendukung hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual menegaskan bahwa hukuman mati dapat menjadi hukum yang kuat. Hal ini berkaitan dengan korban dan tepat karena akan menimbulkan rasa takut bagi para pelaku sehingga dapat mengurangi peningkatan kasus tersebut. Jadi hukum ini dapat membawa keadilan bagi korban. Mereka meyakini bahwa memberikan sanksi yang berat dapat menjadi bentuk keadilan. Hal ini yang mereka tekankan. Yang menderita akibat tindakan pelecehan seksual yang terjadi. Jadi, untuk pihak yang mendukung fokus pada keadilan korban. Lalu untuk pihak yang menentang hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual, menitik beratkan pada hak asasi manusia dan pemulihan korban.
Hak asasi manusia di sini adalah terkait hak untuk hidup. Selain itu, mereka juga mengutarakan terkait potensi kesalahan penghukuman terhadap individu yang tidak bersalah. Mereka menyatakan bahwa pemulihan efek pelecehan seksual, tentunya pada korban, harus lebih diutamakan. Dan rehabilitasi serta hukuman yang berat selain hukuman mati bagi pelaku bisa menjadi pendekatan yang lebih manusiawi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Perdebatan mengenai penerapan hukuman mati untuk pelaku kekerasan seksual memiliki aspek yang kompleks. Sementara beberapa negara menerapkan hukuman mati dengan harapan dapat mengurangi angka kekerasan seksual itu sendiri. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat kasus fisik di negara-negara tersebut. Di sisi lain, pertanyaan etika muncul terkait hak asasi korban dan pelaku. Pentingnya menekankan perlunya perlindungan atas hak asasi manusia itu sendiri sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di masyarakat menjadi fokus. Dalam mengevaluasi pendekatan terhadap hukuman mati, diperlukan diskusi dan pemahaman mendalam mengenai dampak serta efektivitasnya sambil tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Dalam rangka mencegah terjadinya kasus kejahatan seksual yang berulang, diperlukan rancangan penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi dalam masyarakat. Selain itu, perlu diadakan program demi meningkatkan kesadaran masyarakat terkait akar penyebab kekerasan seksual melalui faktor-faktor yang terdiri atas sosial, budaya, serta psikologis yang mendorong perilaku tersebut, dan bagaimana melakukan pencegahan melalui pendidikan, kesetaraan gender, dan perubahan perilaku sosial. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. baik, kita juga perlu memikirkan hak korban dan pelaku secara adil. Apakah hukuman mati benar-benar membuat perbedaan, ataukah ada cara lain yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kekerasan seksual tanpa merugikan hak asasi manusia? Pertanyaan inilah yang masih menjadi proses dalam diskusi, dan diskusi ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan mengenai hal tersebut. Dan kita perlu mencari solusi yang seimbang. Dan kembali ditegaskan bahwa solusi tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Lucy. Terima kasih rekan saya atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kedua. Pada akhirnya, seluruh upaya ini harus dilakukan secara paralel dan tidak dilakukan hanya di waktu-waktu ketika kasus yang menyita atensi publik naik ke permukaan. Setiap warga negara yang menjadi korban patut diberikan perhatian oleh negara melalui cara-cara yang lebih dari sekedar penghukuman. Kekerasan seksual adalah isu yang kompleks dan rumit. Jangan sampai kita semua terjebak pada kemarahan sesaat dan justru lalai membuka tangan kita untuk korban-korban di luar sana. Demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.